Mari kita tundukkan kepala dan mempersiapkan diri kita untuk menerima firman. Ya Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepada Engkau untuk hari indah ini. Saat kami dapat bertemu satu dengan yang lainnya di dalam ruang Zoom ini untuk mempelajari kenyataan mengenai diri kami Tuhan dan kenyataan mengenai diri Engkau. Kami jauh daripada sempurna dan kami selalu mengaku Tuhan bahwa kami tidak dapat melakukan hal-hal yang Kau mohon dari kami untuk dilakukan tanpa pertolongan-Mu. Kami tahu Tuhan, Engkau adalah Roh. Dan kami sendiri pun Tuhan harus dapat menyamai diri kita dengan pertolongan Roh Kudus untuk sampai pada plane yang sama. Sehingga pertemuan Kau dan kami akan berarti. Bapak, ampuni segala kekurangan kami. Ampuni keadaan kami saat ini. Siapkan kami, Bapak. Bukakan telinga hati kami. Juga mata hati kami. Sehingga apa yang dapat kami dengar hari ini boleh menjadi pedoman kehidupan kami selanjutnya. Mari Roh Kudus, datanglah dan bergeraklah di antara kami. Sehingga apa yang Kau mau sampaikan boleh sampai di tanah yang subur agar kami dapat bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Bapak. Semua ini hamba naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dengan pengucapan syukur, permohonan, dan doa. Amin. Amin. Silahkan, Sun Byung. Terima kasih Tina untuk doanya. Kedengaran suara saya? Dengar. Oke. Pagi hari ini kita teruskan yang dari 2 minggu yang lalu kita sudah discuss, yaitu dari Yohanes 6, dimulai ayat 60 sampai 71. Ya. Sesudah mendengar semua itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu mengoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ayat 64. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Ayat 67, maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang Maha Kudus dari Allah. Sebab jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang ke-12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Wow. Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot. Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Sudah kita membaca ayat-ayat ini yang sebetulnya adalah sambungan daripada pelajaran 2 minggu yang lalu. Banyak hal-hal yang kita perlu perhatikan dan banyak hal-hal yang saya sendiri kurang mengerti terus terang. Tapi kita akan discuss bersama-sama. Pertama adalah ayat 60.
sesudah mendengar semuanya itu, banyak murid-murid Yesus berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Jadi apa yang kita discuss 2 minggu lalu itu keras. Apa maksudnya dengan keras di sini? Apa maksudnya dengan keras di sini? Kalau kita lihat jawabannya di Ibrani 5, kita mendapat jawaban yang cocok untuk ini. Inilah yang dimaksud dengan keras. Mulai dari ayat 12 saya bacakannya, Ibrani 5 ayat 12. Sebab sekalipun kamu dicinta dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. So, barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab itu adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan daripada yang jahat. Di sini kita bisa lihat kondisi dari murid-murid Tuhan pada saat itu. Mereka masih anak-anak rohani semua. Nggak bisa makan keras ketelak. Mereka masih makan susu sebetulnya, minum susu terus, tapi tidak bisa makan makanan yang keras. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan di sini. Mari kita sebagai orang Kristen bisa bertumbuh dari anak-anak kecil ke orang dewasa. Itu sudah share di khotbah yang lalu adalah tentang pengenalan kita akan Tuhan. Semakin kita dekat kepada Tuhan, semakin kita mengenal Tuhan, kita akan menjadi dewasa rohani. Itu tergantung pada sikap hati kita masing-masing. Mari kita teruskan. Yesus dalam hati dia, ini ayat nomor 1, bahwa murid-muridnya bersungguh-sungguh tentang hal itu, berkata pada mereka, apa perkataan itu menggoncangkan imanmu? Yes, udah terang. Mereka nggak bisa makanan keras, masih minum susu, saudara. Dan bagaimanakah jika kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Statement ini menyatakan bahwa Tuhan itu datang dari sorga sebagai anak manusia. Ini lebih-lebih lagi, saudara. Mereka nggak ngerti hal ini. Maka itu, kalau kita lihat ayat 66, banyak murid-murid Tuhan mengundurkan diri dan tidak mengikuti dia. Ayat 63 menyatakan, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkara-perkara rohani hanya dapat diterapkan atau dimengerti oleh orang-orang yang mempunyai roh kudus. Tapi jika kalau kita masih hidup dalam kedagingan, it's very hard untuk kita mengerti hal-hal rohani. Dan ayat 4, Yesus mengatakan, tapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang menyerahkan dia. Dia bicara tentang Yudas di sini, yang menyerahkan dia. Sebab itu ayat 65, sebab itu telah kukatakan padamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Ini berbicara tentang keselamatan itu adalah karunia dari Tuhan. Sekarang pertanyaannya adalah tentang Yudas. Kalau kita teruskan ayat 67, itu Yesus yang berkata kepada murid-murid yang 12 ini, kamu tidak pergi, tapi Simon mengatakan sesuatu yang important. Tuhan, kepada siapa kami tidak akan pergi? Ini adalah kebergantungan Simon kepada Tuhan. Kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Tapi kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri telah memilih kamu yang ke-12 murid ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot. Sebab dialah yang menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Pertanyaan yang pertama yang saya akan tanyakan di sini adalah, apakah Tuhan Yesus tahu Yudas Iskariot akan mengkhianati dia? Yes. Udah tahu ya? Tahu. Tapi kenapa dia memilih Yudas?
Ada yang tahu kira-kira mengapa Tuhan sengaja memilih Yudas? Dan dia sudah tahu bahwa Yudas akan mengkhianati dia. Seorang di antaramu adalah iblis. Anak buahnya iblis, saudara. Karena dia adalah barangkali yang paling tidak kenal akan Tuhan, paling jauh dari Tuhan Yesus. Ya, nggak bergaul dengan Tuhan Yesus seakrab yang lainnya. Dan juga mungkin karena dia itu yang selalu mesti belanja atau mesti pegang uang, jadi dia tuh ngelihatnya yang keduniawiannya aja, lihat uang, lihat makanan gitu. Jadi dia nggak bisa sampai kepada tempat di mana yang lain itu udah bisa mengerti Tuhan Yesus dan sudah dapat mengunyah apa maksudnya. Jadi saya kira dalam hal itu ada dua, jadi ada sedikit kemudaan atau youngness dalam imannya, but also panutan dia itu adalah bumi, bukannya Tuhan, bukannya surga gitu. Jadi the world is attracting him more because it agrees with him. And yang diminta Tuhan itu he cannot deliver. Jadi that's the reason why he gave up. He gave Jesus up. Saya Because bisa mengetahui dari Sun Leong tadi bilang kata terakhirnya itu kedagingan. Tuhan Yesus itu tahu. Menurut saya itu hidup kita, saya sendiri merasakan di dunia ini kedagingan manusia itu kuat sekali. Amin. Tuhan Yesus juga tahu bahwa Yudas itu begitu. Dan tapi dia sudah tahu, tapi kenapa memilih, saya melihatnya dia mengasihi kita semua. Nah, sebelumnya itu, yang perikop yang pertama diomongin tadi dibacakan, saya melihat juga kita itu, kalau kita bilang sajalah, kita lagi mau memberitahu lain orang, hei kamu kok begini-gini, kan Tuhan bilang nggak boleh, misalnya gitu. Orang tuh selalu langsung sakit hati. Kenapa begitu? Sebab itu kedagingannya. Ya, kita suka bilang selalu kita belum siap, benar, belum siap. Tapi justru itu apa yang tadi Sun Leong terangkan semua, saya merasakan memang kalau kita hidupnya di dalam firman Tuhan, orang ngomong begitu, kita tuh sudah bisa membuka hati dan menerima. Itu Tuhan Yesus kepenginnya kita hidup tuh begitu, supaya kita itu benar dengan firman-Nya, itu semua akan beres. Itu aja lah. Ya, itu adalah the truth ya. Itu adalah kebenarannya sebenarnya. Bahwa kita itu lebih seperti apa yang dikatakan si Steve. Very good, Tina, Mas Steve. Very, very, very good. Kita sebetulnya nggak usah discussion lagi sebetulnya. Kalian lebih jauh daripada... Baru 2 orang, Leong. Lainnya masih banyak ini. Kalau kita pikirkan ya, sekarang ini Yudas ini udah terang-terangan mengkhianati Tuhan. Tetapi kalau dia mau bertobat, kira-kira Tuhan ampun dia nggak? Pasti. Udah itu ya saya pasti. Tetapi kenyataannya kalau kita perhatikan kehidupan Yudas, ini orang udah diperingati berkali-kali, tapi tetap aja nggak mau bertobat, saudara. Dia sampai berhenti pada penyesalan, tapi nggak pernah bertobat sebenarnya, malah sampai bunuh diri. Dan kalau kita perhatikan bagaimana Tuhan sudah memberi pengertian atau udah bilangin berkali-kali bahwa dia ini pengkhianatnya, tapi dia masih tetap membangkang. Dan kalau kita perhatikan di Yohanes 13, itu Tuhan sampai membasuh kaki murid-muridnya itu untuk si Yudas sebetulnya. Perhatikan Yohanes 13, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Apa maksudnya sebetulnya? Kalau kita perhatikan di sini, kita lihat bahwa itu sebetulnya tujuannya adalah Tuhan Yesus mau mengatakan di antara kamu ini ada satu orang yang hatinya kotor. Kita baca sama-sama deh. Yohanes 13 mulai dari pertama. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya. Yang tadi Steve sudah bilang. Demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya.
Mereka sedang makan bersama dan iblis membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Nah, si iblis sudah ngomong disitu kepada si Yudas. Kalau kita teruskan lagi ayat kalian bisa baca ini terus ya. Di sini sampai ayat ini lah. Yesus bilang begini, kata Petrus kepada Tuhan, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Ini bicara juga tentang menjadi bagian daripada kehidupan Kristus. Kalau kita perlu dibersihkan oleh Tuhan. Tapi Simon Petrus nggak ngerti. Dia bilang, Tuhan jangan kakiku saja, tapi juga tangan dan kepalaku. Maka Yesus, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya. Karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ayat 11, sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Dan karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Itu proses basuhan kaki itu sebetulnya ada proses yang menyatakan kepada manusia, kepada spesiali kepada si Yudas, tidak semua kamu bersih. Kita perlu dibersihkan oleh Tuhan. Tapi si Yudas ini masih terus membangkang. Kalau kita terusin ayat 21, Yesus memperingati Yudas. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat harus bersaksi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Ayat 23, seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihnya, Yohanes, itu maksudnya bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi syarat, tahukah, tanyalah siapa yang memasukkannya. Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepada Tuhan Yesus, siapakah ia? Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Itu murid-muridnya Tuhan sudah memberitahukan kepada mereka, orang yang aku berikan roti ini, dia yang akan mengkhianati aku. Sudah itu berkata mengambil roti, mencelupkan dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Itu udah pernyataan sekali lagi bahwa Yudas sudah diperingati. Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang kau perbuat? Hendak kau perbuatlah dengan segera. Kalau kita lihat di sini, berkali-kali saudara, Yudas diperingatkan, tapi terus ngotot nggak mau ngerti. Tapi kalau kita perhatikan di Matius 26, ini statement Tuhan Yesus. Matius 26 ayat 20. Di sini adalah perjamuan kudus yang terakhir, di mana Tuhan bersama murid-muridnya makan perjamuan kudus yang terakhir. Perhatikan ayat 24. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia. Akan tetapi orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Yudas yang hendak menyerahkan dia menjawab katanya, bukan aku ya Rabbi, kata Yesus kepadanya, engkau telah mengatakannya. That is the last moment yang Tuhan Yesus katakan, mendingan kamu tidak dilahirkan. Bayangkan saudara, kalau kita dilahirkan untuk masuk neraka. Mendingan orang yang model kayak Yudas ini jangan dilahirkan. Karena dia akan menerima hukuman kekal. Itu statement Tuhan kepada Yudas yang terakhir. Sebelum dia menyerahkan Tuhan. Dan sini sampai sekarang ini si Yudas mengatakan, bukan aku ya Tuhan, bukan aku ya Rabbi. Kau telah mengatakannya. Masih bisa ngebohong lagi sampai terakhir. Kapan mau tobatnya dia? Dan kalau kita pelajari lagi di Kisah Rasul 1, sebabnya orang Israel, Yudas itu nggak mengerti bahwa Tuhan Yesus, salah mengerti bahwa Tuhan Yesus itu mereka pikir sebagai raja orang Israel yang mau melepaskan mereka daripada jajahan. Nah ini menyebabkan mereka itu berontak kepada Tuhan karena mereka tidak mengerti apa rencana Tuhan adalah untuk membebaskan
umat manusia dari hukuman dosa. Tapi mereka pikir mereka akan dilepaskan dari jajahan orang Romawi. Kita lihat sampai kisah Rasul 1 dah. Seperti ini jawabannya daripada pertanyaan mereka. Sewaktu mereka sudah melihat Tuhan Yesus bangkit, mati, terangkat ke sorga, ayat 6. Kisah Rasul 1 ayat 6. Mereka masih bertanya kepada Tuhan, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Mereka pikir memulihkan kerajaan untuk Israel hanya, untuk membebaskan Israel daripada Romawi. Tetapi Tuhan punya misi atau punya rencana itu jauh lebih, membebaskan manusia dari cengkraman iblis, dari cengkraman dosa. Tuhan memindahkan kita dari kerajaan gelap ke kerajaan terang. Itulah salah pengertian daripada Yudas. Mengapa sampai dia mengkhianati Tuhan. Dan tadi Tina bilang udah betul, karena dia matanya cuma melihatin duit aja, mikirin duit, mikirin dunia ini, nggak mikirin perkara-perkara rohani. Yudas tidak pernah bertumbuh menjadi Kristen dewasa, tapi tetap menjadi anak kecil. Maka itu bagi dia perkataan Tuhan itu adalah makanan yang keras. Dan kita semua percaya juga, saya percaya juga di sini, apabila Yudas bertobat seperti Petrus bertobat, Tuhan akan pakai dia. Tapi kenyataannya dia tidak pernah bertobat. Dan sampai sekarang saya masih pertanyakan, kenapa Tuhan memilih Yudas itu? Kenapa nggak memilih orang lain? Yang dipilih sudah ganti Yudas adalah Matias. Oke, kalau kita perhatikan. Kenapa bukan Matias yang dipilih dahulu? Supaya semua clean. He got clean 12 disciples. Justru Tuhan tahu ini orang bakal mengkhianati dia, masih dipilih. Itu yang saya sampai sekarang terus terang aja masih pertanyakan. Kenapa Tuhan engkau memilih seorang yang engkau tahu sudah pasti mengkhianati engkau, yang nggak mau bertobat? Sampai dia meninggal jangan dilahirkan. Sonny, Ya. may I say something? Ya. Dulu saya selalu bertanya, sebetulnya kasihan dia Yudas. This is what I was thinking. Soalnya itu kan Tuhan Yesus itu diberikan kepada umat manusia untuk membebaskan kita dari dosa semua. Kalau tidak ada Yudas, that's why I thought si Yudas ini seperti korban at the beginning. Soalnya kalau enggak, kita nggak ada yang siapa yang bebaskan kalau itu rencana Tuhan untuk supaya umat manusia akhirnya bisa diselamatkan. Kalau Tuhan Yesus sampai nggak disalib, then we will not be saved, the whole mankind. Siapa yang menyelamatkan kita? We are such a filthy rag. Our righteousness is nothing. It's only God's righteousness. That's why we can only believe. But that's why we can only be saved by grace. Yes, the grace will produce us the so-called the spirit, the fruit of the spirit. Seharusnya. Tapi memang saya and then I got an answer. Okay. Yudas. Are we okay? Sorry. Yeah. Are we okay? Yes, terus aja. Kalau Yudas itu bertobat seperti Tina, seharusnya Tuhan itu akan memaafkan. So, even though dia memenuhi, Tuhan bisa memenuhi apa rencana supaya kita manusia diselamatkan at the end time, itu unfortunate, sayang sekali bahwa si Yudas ini akhirnya bunuh diri and didn't really realize that he needs really God, that he needs really Christ to save him. So I guess that's what I got it. That's what. Yes, I agree. Yeah, that's. Oh, sorry. Sorry, Please, I go ahead. agree. Thank you, Linda. Benar. Mengingat waktu saya jadi agak cepat-cepat reaksi. Saya kira pikirannya saya juga begitu. Sayangnya dia bunuh diri. Iya. Ya. Jadi sebetulnya saya juga mikir begitu, kasihan Tuhan memakai somebody yang tapi untuk keselamatan dunia ini, keselamatan semua. Tapi sayangnya dia akan bunuh diri. Itu yang saya tidak mengerti. Ya, saya personally punya
pemikiran kayak si Poklan sama si Ana juga. Tadi I just want to say itu. Soalnya itu kan Yudas kan udah dipilih ya sama Tuhan gitu. So memang kalau nggak ada Yudas ya, tidak ada yang menyerahkan ke, tentara Romawi kan. Jadi itu ya melalui Yudas lah ya. Sayangnya ya Yudas bunuh diri gitu. Saya percaya Yudas itu juga dia itu akan dicatat di Bible dan untuk contoh pada all humankind. Dan saya percaya itu dia lack of kasih, tapi cuma lihat aku yang tadi sudah diomongin. Jadi kita tuh lack of kasih. Kalau dia mengetahui Tuhan mengasihi manusia, I think manusia semua juga tahu, wow, kita mesti berbuat yang menuruti Tuhan Yesus. Itu aja lah. Saya boleh ngasih omongan? Kalau saya lihat ini tadi pertama, Sun Yong bilang, mengapa Tuhan memilih Yudas? Itu kan pertanyaan pertama. Kalau saya melihat bahwa Tuhan itu mau menunjukkan kepada setiap manusia bahwa setiap manusia itu sebetulnya diberi kesempatan untuk selamat. Ya, sebabnya sebetulnya kalau kita lihat, kita baca di Titus 2 ayat 11. Saya bacakan aja ya, kalian kalau mau bisa catat gitu ya. Dibilang, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua orang, ya, sudah nyata. Jadi kasih karunia Tuhan itu sebetulnya bisa menyelamatkan semua orang. Ya, itu pertama. Lantas di 2 Petrus 3 ayat 9 B dikatakan, oke, saya bacain semuanya ada ya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tadi yang kalian bilang, sayang bahwa ini nggak bertobat. Jadi sebetulnya keinginan Tuhan itu semua orang diselamatkan. Nah, orang sering ngomong, oh Tuhan nggak adil, Tuhan nggak ini, gimana sama orang yang nggak pernah dengar nama Tuhan. Makanya di sini Tuhan memperlihatkan bahwa dia ngambil Yudas supaya kelihatan sebenarnya dia kasih kesempatan kepada semua orang. Orangnya itu yang mempunyai hak untuk memilih mau menerima Tuhan atau tidak menerima Tuhan. Ya. Itu yang saya lihat itu tadi yang ngomong memilih. Tapi emang sekarang juga dengan Yudas, saya percaya walaupun Yudas tidak menyerahkan Yesus, kalau emang rencana Tuhan, kan kita selalu bilang kan, ada dua, kita tahu ketetapan Tuhan dan kita tahu keinginan Tuhan. Kalau ketetapan Tuhan itu ya dan amin, itu firmannya ya dan amin. Kalau Tuhan bilang pasti nanti itu hanya karena Yesus buat menebus dosa, bakal ini, nggak ada Yudas yang menyerahkan, pasti akan terjadi. Cuma di sini kasihannya Yudas kok mau dipakai sama iblis ya. Tapi tapi kalau keinginan Tuhan itu kita juga punya part ya. Makanya kan tadi yang kita udah baca, keinginan Tuhan semua diselamatkan. Kita tahu nggak semua orang selamat. Kita tahu Tuhan juga punya keinginan bahwa rencana Tuhan dalam kita rencana damai sejahtera. Tapi nggak semua orang juga damai sejahtera. Itu sebab keinginan Tuhan, tapi kita manusia mempunyai part di dalamnya, diberikan hak pilih, kita mau milih kehidupan atau kematian. Di mana di Ulangan 20 ya, itu pun Ulangan 30 yang Tuhan dari zaman Perjanjian Lama juga bilang, aku memperhadapkan kepadamu kematian dan kehidupan. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, ya kan? Jadi manusia dari permulaan emang dikasih hak pilih. Nah, itu yang keinginan Tuhan suka terjadi atau tidak. Ya. Tapi kok ketetapan Tuhan, apapun pasti terjadi. Ya, sebab emang Tuhan Maha Kuasa. Itu yang saya lihat. Jadi dengan Tuhan tuh memilih Yudas, jadi tidak ada orang yang bisa ibaratnya bilang Tuhan nggak adil, orang nggak dikasih kesempatan tapi tetap dihukum. Tuhan memberi kesempatan kepada semua orang. Makanya sebetulnya yang waktu itu saya bilang, kan di Roma dibilangin kalau ada orang
kok dia nggak kenal Tuhan? Enggak. Tuhan selalu melalui conscience kita, itu hati nurani kita, dan melalui karyanya, ciptaannya, kita pasti mengenal Tuhan. Amin, Cuma betul. kita tidak mengenal Tuhan itu karena di sini kan dibilang, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya tampak dari karyanya. Ya kan? Itu di Roma 1:20, Roma 1:19. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah menyatakan kepada mereka. Jadi Allah menyatakan kepada semua orang dalam hati nurani kita bahwa Tuhan ada, dan kita melihat karya Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan ada. Amen. Makanya di 1:21, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, ini mengenal bukan mengenal yang kita bilang intimate relationship, kita mengetahui adanya Tuhan, mereka tidak memuliakan Dia. Jadi itu pertama, tidak memuliakan sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Jadi itu dua. Orang yang tidak memuliakan Tuhan sebagai Allah yang berkuasa, atau orang yang tidak mengucap syukur bahwa Tuhan mengasihi mereka, tidak tahu itu, makanya pikiran mereka menjadi sia-sia, hati mereka menjadi bodoh dan gelap. Ya, saya cuma mau nambahin itu aja. Ya, saya tambahkan apa yang tadi Ingo bicarakan, yang kita bicarakan 2 minggu lalu, pertanyaan dari Ana adalah bagaimana orang-orang yang perjanjian lama yang nggak pernah ketemu Tuhan Yesus, nggak pernah diselamatkan oleh Tuhan, juga dengan bangsa-bangsa yang nggak pernah kenal Tuhan, bagaimana mereka bisa diselamatkan, dapat kesempatan untuk keselamatan. Nah, itu sebenarnya ada di Roma 2 ayat 12 jawabannya. Kita baca sama-sama ya sebentar ini. Ini jawaban daripada diskusi yang kita sudah lakukan 2 minggu lalu, di mana Ana bertanya tentang hal ini. Sebelumnya saya mau bilang dulu, ini tadi di Yohanes tadi yang Yuli itu memang disebut di sini. Saya juga ada di lain tempat itu tidak ada bahwa Yesus bilang iblis. Jadi Yesus di sini jelas dia bilang seorang di antaramu adalah iblis. Jadi ini sudah jelas Yesus bilang iblis. Di lain tempat itu enggak begitu clear. Ya, oke, silakan yang pertanyaan yang dulu itu bagaimana ya. Terima kasih ya ini semua. Oke. Roma 2 ayat 12. Ini yang pertanyaan lalu ya. Ya. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat, nah ini bicara sebelumnya, akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa, nah ini orang-orang lain, bangsa lain yang nggak kenal hukum Taurat, yang tidak memiliki hukum Taurat, oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itulah nampak pada hari di mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang telah tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Di sini kita lihat orang yang berhukum Taurat, mereka akan hidup ketaatan akan hukum Taurat. Biarpun mereka nggak punya hukum Taurat, tapi hati mereka, hati nurani mereka, suara hati mereka akan membuat suatu hukum bakal mereka sendiri. Dan apabila mereka taat kepada hukum apapun yang mereka lakukan situ, keselamatan mereka akan berdasarkan hal itu. Allah bisa melihat bahwa mereka akan taat kepada sesuatu hukum, biarpun itu bukan Tuhan Yesus, karena itu terjadi Tuhan Yesus lahir. Tetap orang itu akan, kalau dia taat apa yang Tuhan ajarkan pada hati nuraninya, dia akan diselamatkan. Roma itu berapa tadi? Yang dibicarakan di Roma 2. Roma 2 ya. Ya, dari ayat 12 sampai 12. ayat 16. 16. Oke. Itu semuanya suara hati kita, itu yang menentukan. Saya ingin memberikan sedikit
sesuatu yang lain. Ada anggapan atau pengajaran yang mengatakan yang disebut sebagai predestination, yaitu bahwa orang dilahirkan itu sudah seperti seakan-akan seperti takdir. Mungkin Yudas itu sudah ditakdirkan sebagai orang jahat. Apakah itu bisa dianggap dalam hal ini? Memangnya bukannya dia disuruh untuk bertobat, dia memang dipilih Tuhan sesuai dengan keadaannya dia yang sudah ditentukan pada waktu dia lahir. Apakah itu bisa dibicarakan? Ya, jadi ada pelajaran itu predestination itu. Jadi Saya tahu. lahir nasib itu. Ya, seperti takdir. Itu kepercayaan kita sebetulnya menurut saya tidak, tapi ya bagaimana itu kalian? Ada yang mau coba jawab? Kalau saya tuh berasa takdir apa enggak, Tuhan itu semua waktu menciptakan kita, dia maksudnya semua baik. Itu terjadi gimana saya nggak bisa bilang secara profesor, tetapi di dalam on the way dari lahir sampai sekarang kita dewasa, menurut saya itu semua itu kebawa kenyangkut si iblis. Kira-kira gitu aja lah. Maka itu Tuhan kasih banyak Taurat, banyak macam-macam, apakah kita sadar? Jadi saya bilang Tuhan itu, saya percaya Tuhan itu selalu itu diciptakan hanya untuk for His pleasure. Kan ada lagunya. Ya. Ya, betul. Saya Boleh, Wahyu Sorry. 4. boleh saya bicara sedikit. Silakan. Tadi ayat yang dari Ci Inge bagus sekali ya. Dikatakan 2 Petrus 3 ayat 9 dikatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Itu ayat yang indah sekali di mana Tuhan Yesus mau semua orang yang berdosa berbalik dan bertobat. Saya senang sekali kalau hari ini banyak pertanyaan. Ini seperti orang yang membelajar Alkitab ya, benar-benar kita diberi kesempatan untuk belajar Alkitab. Dan tadi pertanyaan awal bagus sekali dikatakan, mengapa Tuhan Yesus pilih Yudas? Gitu ya. Saya malahan kebalik. Saya bilang begini, mengapa Tuhan Yesus pilih yang lainnya, yang 11? Gitu loh, bukan Yudas. Maksudnya tuh yang 11 itu kan yang baik ya. Mengapa yang lainnya baik gitu loh? Kenapa cuma Yudas aja gitu ya? Sebetulnya Tuhan Yesus tidak pilih Yudas kalau menurut saya. Dia pilih 12 orang itu dia random. Dia tidak spesifik tahu, tetapi Tuhan Yesus tahu bahwa yang ada satu orang yang akan menyerahkan dia. Ya kan? Itu yang seseorang itu sudah dinubuatkan tetapi tidak namanya Yudas. Itu ada di mana di Mazmur kalau nggak salah sudah dinubuatkan sebetulnya ada yang mengkhianati tapi tidak dibilang itu adalah Yudas gitu ya. Itu kalau kita lihat di Mazmur 41 ayat 9. Coba lihat kita baca Mazmur 41 ayat 9 sebelum kita lebih lanjut ya. Mazmur 41 ayat 9 saya baca juga cepat aja. Mazmur 41 ayat 9 catat aja. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Wah, luar biasa ya. Tuhan Yesus tuh sudah bicara dari awal. Dia tidak bilang itu namanya Yudas ya, tapi sudah ada tertulis di nubuatan begitu. Bahkan yang 30 keping perak pun sudah ada di Zakaria 11 ayat 12 sampai 13 ada tertulis 30 keping perak. Luar biasa. Saya bilang luar biasa. Dan saya lihat bahwa kejadian Yudas itu tidak kebetulan dan Tuhan Yesus sebetulnya mengasihi 12 orang murid. Dia tidak memilih-milih gitu ya, tidak memilih-milih. Dia memberi kesempatan 12 orang murid itu untuk bisa mengikuti dia. Tetapi ya sudah dinubuatkan ada satu orang ya yang akan mengkhianati.
Di sini saya melihat bahwa Tuhan Yesus mengasihi semua orang. 11 murid pun itu sebetulnya belum diselamatkan. Kalau kita lihat pada waktu murid itu ada 12 orang, kejadian itu bahwa Tuhan Yesus belum disalib. Jadi 12 orang murid itu sebetulnya masih berdosa. Tuhan Yesus disalib baru kita semua diselamatkan. Nah, yang 11 murid itu juga diselamatkan after Tuhan Yesus disalib kan? Benar nggak? Nah, jadi sebetulnya kita sekarang ini sebetulnya tuh Tuhan Yesus dalam kisah yang ini ya, Tuhan Yesus tuh beri kesempatan kepada kita semua yang berdosa itu untuk berbalik dan bertobat supaya kita tuh ikut Tuhan Yesus gitu loh. Jadi kita tuh diberi kesempatan. Kalau misalnya orang tanya, wah ini kok orang kenapa jahat? Memang sudah nanti kalau kita lihat di Wahyu itu sudah dinubuatkan juga. Makanya Tuhan Yesus beri kesempatan kepada kita pada saat-saat ini yang kita masih hidup. Kita diberi kesempatan selain bertobat, kita percaya bahwa Yesus adalah juru selamat yang tadi Citina bilang ya. Bukan hanya kita tahu bahwa Yesus juru selamat, tapi juga sebagai Tuhan. Tuhan apa? Jadi dalam hidup kita ya, benar nggak kita jadi Tuhan? Mentuhankan Tuhan. Apakah kita mau seenak-enaknya yang penting kita udah selamat? Enggak, kita benar-benar jadikan Yesus sebagai raja yang Tuhan dalam hidup kita. Dan juga tugas kita bukan hanya selamat aja. Tugas kita sekarang memberitakan bagaimana kita perlakuan kita sehingga orang lain bisa selamat. Itu aja yang dari saya. Saya mengucap syukur bahwa kita bisa banyak belajar ya, banyak tanya, banyak belajar. Ya, itu aja. Terima kasih. Oke, saya boleh jawab pertanyaan Kocong Wan. Kan tadi Kocong Wan nanyanya predestination. Tapi kalau saya melihatnya, emang Alkitab itu dia ngasih kata-kata yang kita mengerti. Tapi sebetulnya maksudnya tuh bahwa Tuhan itu kan omniscient. Ya. Jadi dia tuh maha tahu, dia udah lihat di dia itu nggak ada waktu. Iya kan, Tuhan itu nggak terbatas waktu. Jadi dia udah melihat akhir hidup seseorang itu apa. Jadi bukannya dia menentukan ini, kelihatan tadi yang sudah ngomongin lagi, dijelasin lagi sama Pastor Kur, Tuhan tuh selalu kepinginnya semua orang diselamatkan. Itu keinginan Tuhan. Tapi Tuhan tuh sudah bisa melihat, sebab dia omniscient, dia nggak cuma omnipotent, nggak cuma omnipresent, tetapi dia juga omniscient, dia bisa lihat akhir hidup seseorang. Gimana? Lantas waktu itu Kocong Wan juga nanya kan bahwa apa roti dan anggur itu sungguh-sungguh jadi roti dan jadi badan Yesus dan darah Yesus. Itu kan pertanyaannya. Yang saya melihat bahwa kalau kita sudah mengenal Tuhan, sudah mengerti akan firman Tuhan, kita tuh bisa membedakan tadi yang metafor, mana yang secara lahiriah, kenyataan, atau rohani. Makanya seperti Tuhan mengatakan, Yesus dikatakan anak domba Allah. Dia kan nggak anak domba. Dia itu kan metafor dari waktu Exodus, di mana anak domba disembelih untuk membebaskan orang Israel. Darahnya ditaruh di ambang. Jadi makanya Yesus bilang anak domba Allah. Tapi sebetulnya kan Yesus itu ya manusia ya Allah, nggak anak domba kan. Jadi ini kan arti rohani. Atau Yesus mengatakan, aku pokok anggur, engkau carang-carangnya. Kita manusia, Yesus Tuhan. Ya kan? Jadi banyak perkataan metafor itu yang perkataan rohani yang kita ngerti gitu. Walaupun dia ngomong atau aku gembala, engkau domba-domba. Jadi kita ini domba-domba Allah. Padahal kan kita manusia, anak Tuhan. Jadi ya saya cuma mau ngasih dikit itu. Dan sekarang kalau saya boleh ngomong dikit ya tentang yang orang perjanjian lama, kita melihat di Roma 4 itu Paulus menulis atau firman Tuhan menulis dua tokoh perjanjian lama, Abraham dan Daud, ya, bahwa mereka dibenarkan karena mereka percaya atau karena iman. Kita tahu Abraham itu hidupnya kira-kira 400 sebelum hukum Taurat. Abraham kan hidupnya kira-kira 2000 sebelum Masehi. Hukum Taurat itu Musa itu 1600 sebelum Masehi. Jadi Abraham itu sebelum hukum Taurat, tapi dia sudah dibenarkan, malahan
Allah mengatakan bahwa melalui Abraham, anak Abraham, kita semua diberkati. Ya kan? Nah, dan saya melihat yang tadi ya, yang dibilangin bahwa Tuhan tuh sudah memberikan dalam hati nurani kita ya. Apa itu segala hukum Taurat itu sebenarnya udah ada dalam hati nurani. Ingat saudara waktu Yusuf lagi di apa ya? Di apa ya namanya sama si Nyonya Potifar. Eka nggak tahu lah namanya, tapi kalian ngerti maksud saya waktu lagi mau dibohongin di apa di whatever lah di flirt sama Nyonya Potifar. Itu kan Yusuf bilang, aku tidak mau berdosa terhadap Tuhan. Dia nggak bilang cuma berdosa kepada tuannya. Jadi dia udah tahu bahwa perzinahan itu kita berdosa kepada Tuhan. Padahal hukum Taurat belum ada itu. Yusuf lebih lagi. Yusuf kan juga sebelum hukum Taurat kan. Jadi lantas Abraham yang tadi saya bilang sebelum hukum Taurat juga dia bisa tahu waktu apa si Melkisedek ya, dia kasih 1/10 kan. Padahal waktu itu hukum perpuluhan belum ada kan. Jadi kita melihat sebetulnya dalam perjanjian lama itu semuanya ya, dalam kitab suci itu semuanya itu sama, semuanya sama. Ya, makanya kan dibilangin di Roma sebentar di mana ya, di Kolose 2:17. Ya, saya bacain, saudara tulis saja kalau ini ya. Semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Jadi hukum Taurat itu semua itu cuma bayangan. Ya. Sebab apa itu kita ngelihat, emang kok kita lihat dari pertama sampai dari perjanjian lama, semuanya itu adalah yang ngomongin adalah Yesus. Ya kan? Nah, makanya dikatakan juga di Roma 3:20, tidak seorang pun dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat, orang mengenal dosa. Sekarang dalam Galatia 3:10, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat. Kata si Yakobus 2:10 itu lebih dijelasin lagi, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Jadi sebetulnya kalau dilihat lagi, makanya dari permulaan Efesus sudah dikatakan kita selamat karena kasih karunia oleh iman. Betul. Sebab tidak mungkin orang bisa melakukan hukum Taurat untuk menyelamatkan dia. Tadi yang saya sudah bacakan semua itu ya. Jadi sebenarnya saya lihat hukum Taurat itu diberikan kepada kita itu cuma sebagai penuntun supaya kita tuh mengenal dosa. Jadi kita tahu di hadapan Tuhan berbuat ini dosa, berbuat ini dosa. Kalau enggak kita suka, kalau kita bebal kita udah nggak ngerti lagi. Hati nurani kita bebal, kita udah nggak tahu lagi mana dosa, mana enggak. Ada orang kan buat salah tapi nggak berasa salah. Nah, ini nih jadi dibilang hukum tidak pernah dimaksudkan untuk menyelamatkan orang. Tapi tujuan hukum adalah supaya kita mengenal dosa dan kita semua memerlukan juru selamat. Amin, betul. Amin. Ya, itu maksudnya Tuhan memberikan hukum Taurat. Jadi Yesus yang membuat itu. Jadi kalau kita ngelihat, makanya dulu kan sering orang bilang kan, dalam perjanjian lama itu Christ concealed. Tapi dalam perjanjian baru Christ revealed. Ya kan? Sering kan kita dengar orang ngomong itu. Sebab emang dari permulaan tuh firman Tuhan itu pusat center semuanya hanya Yesus Kristus. Perjanjian lama maupun perjanjian baru, ya. Jadi kalau kita lihat dari perjanjian lama pun semua orang kan udah ditulis tentang Yesus yang bakal tertikam, Yesaya, itu banyak sekali. Saudara tahu nggak sih bahwa orang sering mengatakan Yesaya itu ada mikroskopik dari Bible? Ada yang pernah dengar? Jadi kan Bible itu 66 kitab ya. Yesaya itu juga 66 kitab. Nah, perjanjian lama 39 buku kan? Perjanjian baru 27 kan?
Nah, kalau kita ngelihat tuh di Yesaya, sebentar, saya mesti agak lihat sebentar. Juga dibagi dua di Yesaya ya. 39 buku pertama itu dibilangin pasal 1 sampai 39, bagian pertama, nubuat tentang Yehuda dan Yerusalem. Betul. Nah, lantas sudah gitu yang 40 sampai habis 66 itu tentang keselamatan. Ya, jadi itu mikroskopik dari seluruh firman Tuhan itu, ya saya itu adalah microscopic Bible. Nah, lantas udah gitu di situ udah banyak ditulis Yesus bakal datang, Yesus bakal datang. Yang juga buat saya itu something yang amazing itu Ayub. Ayub itu juga hidupnya zamannya Abraham Ishak lah. Juga belum yang itu. Ayub aja juga kan ngomong kan di mana ya, sebentar. Di Ayub, sebentar ini saya agak, yang dia bilang penebusku hidup, Ayub 19:25. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas tebu. Jadi yang tadi yang saya bilang dari rumah itu bahwa hati nurani kita Tuhan sudah isi semua, ini terbukti gitu. Jadi untuk masa yang lalu, jadi kita tahu Abraham dan Daud selamat, pasti selamat, ya kan? Dan apa itu? Jadi kalau orang yang zaman dulu karena iman, mereka percaya kepada Tuhan, emangnya seperti Efesus 2 ayat 8 kan dibilang, kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah, oleh iman kita ya. Oke, cuma itu aja sebaik. Oke, saya cepat aja ya. Saya bilang semua ini jadi profesor. Tambah tua, saya rasa kita semua ini bagus sekali lansia ini jadi profesor. Memang itu ada yang bilang, itu khotbahnya Pak Suli waktu itu bilang, saya juga pernah merasakan, loh kok tambah tua kita kok tambah sibuk. Tapi sebenarnya tuh memang mungkin Tuhan tuh atur sedemikian. Tambah tua tuh wisdom tambah banyak, siapa yang rambutnya putih. Oke. Jadi saya juga yang merasa, belum rambutnya putih. jadi itu menunjukkan Tuhan memakai kita sampai kita tua. Ya, itu apa ya, Musa ya waktu itu ya yang dibicarakan, Musa sampai tua kan dia juga akhirnya kan dia juga dipakai Tapi banyak. ya saya bilang sampai masa tua. Iya, sampai masa tuaku ya. Tapi orangnya Ya. Musa juga dia akhirnya dia baru tahu semuanya itu 120. khotbahnya waktu di gereja waktu itu. Saya mau nambahin. Oke. Kalau yang misi punya ini makin banyak ya. Tapi yang orang betul sudah lupa makin nggak ada. Itu ya enak mana hidup itu. Kalau orang memang sudah nggak bisa mikir, malah nggak mikir apa-apa. Tapi kalau yang punya makin banyak sekali. Jadinya itu pikirannya makin banyak. Tapi yang nggak malah justru ayem malah justru kayaknya Tuhan makin senang. Ya. Mau tahu obatnya itu? Ya itu kasih. Kita kan hidupnya di perjanjian baru. Kasih Iya. itu ini menghubungkan juga dengan apa tadi soal yang tadi dibacain tuh Yohanes 6. Kalau kita mengetahui bahwa Tuhan itu mengasihi kita, itu nggak semua orang loh merasakan di dalam hati. Contoh sebagai suami istri, apakah saudara tahu istri kalian itu mengasihi kamu? Apakah istri saya juga mengetahui bahwa saya mengasihi dia? Kalau kita tahu pasti tahu dia mengasihi, tentu biar lupa, biarpun apa, di sini selalu kasih itu penting karena kasih sudah dibilangin di Bible, itu sesuatu yang senjata yang ampuh. Itu aja. Oke, saya cuma kasih dikit ya. Kalau saya prefer, saya tetap mengenal Tuhan, tapi saya nggak mau pinter keblinger, nggak mau gitu. Dan yang kedua juga, ini ada satu ayat yang dibilangin, kami mematahkan, ini di 2 Korintus 10, ayat 5 ya. Kami mematahkan setiap siasat orang, dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Yeah. Ya, jadi kita nggak mau kita itu lantas berasa pintar untuk menentang pengenalan akan Allah. Jadi semua yang orang tuh sombong mau kayak sok pinter, malah mereka menentang pengenalan akan Allah. Tetapi ini yang saya pegang, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ya, jadi saya tahu bahwa
kita itu Tuhan mau bahwa kita itu bersandar, selalu menaruh harapan pada Tuhan. Jadi bukan karena kepintaran kita atau apa. Saya juga heran apa itu kayak dulu sebetulnya saya kan jadi Kristen itu baru di Kanada. Jadi di Indonesia tuh saya sama sekali nggak Kristen. Malahan ke gereja pun males gitu ya. Nah, tapi yang saya heran tuh saya bisa apa itu ngerti firman Tuhan itu buat saya masih ingat waktu dulu kalau kita Bible study, lantas Pastor Joy yang mimpin, malah suka buka buku ini. Saya mikir gimana bukanya? Nggak ada abjad, gimana bisa tahu di mana? Lantas si Steve bilang, tadi ya waktu Pastor Joy bilang buka, saben kali saya buka langsung dapat. Saya sangka itu kan kebetulan, nggak mungkin. Jadi saya nggak ada ini, tapi saya berasa kalau karena keinginan kita, bukan karena kita mau sombong, kita mau sok pintar apa, tapi kita benar-benar mau takluk kepada Tuhan, kita mau mengenal Dia lebih dalam. Tuhan tuh selalu menghormati keinginan kita. Oke, ini udah jam 12.30. Saya tahu kita bisa ngomong terus. Maksudnya bukan saya stop ini, tapi ada pengumuman bahwa sebenarnya abis ini sorry kepada orang yang baru ngikut sini tidak ada exercise. Karena si Susi badannya nggak memungkinkan dia baru dipijit. Jadi tidak ada exercise. Jadi sekarang ini memang kita lagi ngomong terus, jadi saya sampaikan ke lain orang. Saya boleh bicara sebentar? Sure. Boleh bicara sebentar? Boleh. So today is hari ini saya sangat bangga. Saya telah introduce Dr. Linda. She was my gynecologist yang melahirkan Jonathan, yang melahirkan Leonard. Since I came to Canada. So I know her personally. Now I can find her and then bring her to our discussion. Sebagai gynecologist. Oh, thank you. She is my dear friend. Ya, yuk. Thank you. Well taken. Dia juga di ICC, so and then we just go to Pastor Sudi now. That's what it is. So it's like we don't go away in that sense. Cuman kita bantuin, kita pergi ke gereja Pastor Sudi, and belakangan we go online because of the COVID, right? And jauh, and then we are getting old. Mrs. Salga jauh, and then so I met June, and then we just like, the other day juga kita ketemu si Hans sebetulnya. So we met Hans Wijaya. Waktu dengar, something would happen to him, so we went to visit him. And then we met somebody else actually in one of the mall. In the Walmart. Di depan Walmart. Dia bilang, so I was Xu asking. Yang. Asking So June, I went to the labor week to exercise my shoulder. I met her there. I met Dr. we Linda. went in JCC. Yeah. We are in the same group at the JCC, Jewish Community Center. Ya, yang saya mau menekankan ya di sini nih kita lansia yang mengasihi Tuhan dan ingin mengenal Tuhan lebih dalam dan lebih benar lagi. Hanya itu, kita nggak mau memakai kayak kalau ini kita dari gereja mana. No, kita semuanya anak-anak Tuhan yang mengasihi Dia dan mau mengenal Dia lebih dalam dan lebih dekat. I remember you both. I remember a lot of you people actually. It's not that I don't remember. Bukannya nggak inget nih. Dr. Linda, saya tadinya Roni. Saya baru tahu Dr. Linda dengar suara nama-nama, tapi Dr. Linda yang mana? Saya tadinya Roni, tahu Dr. Linda. Oh, tadinya I know Roni. Oh. Roni. Ini CD-nya Roni. Oh, saya sering dengar nama kamu sebenarnya dari Lucy. Saya cuma mau nambahkan sedikit aja kalau boleh about predestination, if it's okay with you guys. Itu dengar predestination itu dulu saya juga mikir, aduh Tuhan kok nggak adil ya, kok yang dipilih ini, dipilih itu. But actually it's not like that. Bukan seperti Tuhan itu ngambil dari a bowl of candy and then pick it up and this is going to be safe. This is not. It's not like that. It's because of our free will and because of God foreknown. Tuhan itu udah tahu semuanya. Sebelumnya ini orang bakal say, yes, I want to follow you, Christ. And the other one, who is it? Whatever, blah, blah, blah. I don't know. Yang gak mau. But
that's my understanding that I got through the time. Because I used to think, kok nggak adil ya, orang udah dipilih sebelum waktu di kandung ibu kita. When we were not even born in the womb of our mother, we have been chosen. That was the scripture said. Jadi kita pikir, wah, kita udah dipilih. Kalau nggak dipilih ya kita udah nggak selamat. But it's not like that. Because of God foreknown. Not because of the predestination. Bukan nasib. Tapi Tuhan itu mengasihin semua. Tapi Tuhan tahu bahwa karena free will itu orang, they will not say yes one day anyway. So that's my understanding. Then I felt better because I said, oh, so what? Well, we can only, makanya selalu dibilang, we can only pray and ask the Holy Spirit to soften their heart, to get away. Makanya ada lagunya, there's always a way. God can find a way when there is no way. Because kadang-kadang kita ngomong bukannya jadi malah ribut kadang-kadang. So it is difficult. So that's why we said, okay, we can only pray. We cannot really. We can only pray, and maybe, hopefully, your walk with God is become an example that, oh, that is Christ because of Christ. That's the way that person changed. That's what I got it anyway. Linda, saya mau tanya, ada nggak sih di ayat itu Tuhan udah menentukan kita sebagai orang jahat? Taruhlah begitu. Ada nggak sih? Kayaknya enggak. Iya, saya pikir nggak ada memang. Tapi ya siapa yang tahu ya coba kasih tahu aja. Kalau ditentukan untuk selamat ada ayatnya. Itu yang saya bilang. Predestination kalau menurut saya itu semua itu Tuhan itu baik. Untuk kita. Because of his foreknown. Makanya orang bilang, but it's not nasib because it's really because God know that's what going to happen. Makanya ada bilang kita dipilih. Ada ayatnya yang bilang kita itu sudah dipilih waktu kita when we were still in the womb of our mother. But actually dipilih karena God foreknown because God know that's what going to happen. So. Yeah, thank you. Let me keep it. Are there any more questions or comments? What time usually is this meeting until? Oh, about Saya dulu saya pernah kaget waktu saya baca ini ya di 1 Petrus 1 ayat 20. Atau dari 19 saya baca ya, melainkan dengan darah yang mahal yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih, jadi Yesus ini telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Jadi sebelum dunia dijadikan, Allah itu udah bisa foreseen bahwa manusia itu akan berdosa dan dia malahan sudah memilih Yesus untuk menyelamatkan kita. Sebab ini jelas sekali di 1:20 dikatakan Kristus sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. It's amazing sebetulnya. Makanya di sini yang saya bilang bukannya jadi Tuhan udah bisa forcing semua. Walaupun begitu dia tetap menciptakan manusia sebab ia mengasihi kita. Sekarang saya nggak bakal ngomong lagi. Oke, menurut jamnya ini biasanya kita sampai 1:30, habis itu kita exercise. Ya, jadi sekarang memang sudah waktunya untuk exercise, tapi ini hari kita libur, libur, enggak sedih. Oke, ya, saya kembalikan kepada Sunyong dan Tina dan David. Sunyong, ada mau ngomong sesuatu dulu? Udah banyak. Thank you. I know, bacaannya nggak banyak, tapi kok isinya banyak. Oh, satu ayat bisa semalaman. Thank you, guys. Jadi kalau nggak ada yang mau menambahkan atau mau bertanya, mari kita teruskan dengan acara untuk penutupan. Jadi sebelum saya mendapatkan hari ini sedemikian banyak mutiara-mutiara indah untuk kehidupan. Karena pendalaman pelajaran semacam ini itu memberikan kita, khususnya saya, gairah untuk lebih melakukan kehendak Tuhan. Tapi apakah mungkin? Kita ini masih manusia degil, masih bergantung kepada dunia, dan kita juga belum sampai ke surga. Tapi ada suatu harapan yang Tuhan berikan, bahwa dengan iman
kita itu bisa melakukan hal-hal yang indah. Dan karena darah Kristus yang sudah dicurahkan di Bukit Golgota, kita mempunyai pengharapan yang luar biasa. Thank you, Dave. Thank you, Tina, Sunyong. Sunyong, Arvina, dan juga Susi. Nanti lain kali sudah sehat dan kuat sekali. Pasti. Terima kasih Amin. atas doa-doanya. Jadi sampai ketemu Zoom hari Rebo kedua bulan depan. Ya. Iya. Oke. Nanti. Bye. Oke, thanks. Bye, Oke, bye. everybody. Thank you. Bye-bye. Salam ke semua. Thank you. So, saya akan hitung 1, 2, 3.